Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para penonton, subscriber, dimanapun kawan-kawan semuanya berada. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diangkat segala penyakitnya, dan juga digampangkan segala urusannya. Nah, di video kali ini saya akan share 3 cara yang pernah saya coba buat mengecek apakah kipas radiator itu masih berfungsi atau tidak. Nah, dari 3 cara yang akan saya share itu masing-masing memiliki tujuan lain selain tujuan utama mengecek kipas radiator. Nah, seperti apa? Kita langsung ke cara yang pertama. Jadi cara yang pertama, menjumper kipas radiator via soket relay. Ya, relaynya yang tengah, ambil kabel merah sama biru, dijumper dan dengarkan bunyi kipasnya baik-baik. Nah, kipasnya berfungsi. Oke, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, dibakar atau dipanasin via termosensor sampai kipas radiator itu berputar dan kipasnya akan kembali mati kalau misalkan suhunya kembali turun ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Ini untuk cara yang kedua via termosensor. Kemudian cara yang ketiga yaitu disambungin langsung ke aki ya, kalau itu sudah jelas. Untuk mengecek langsung ya, jadi tanpa perantara relay sama kabel di kabel bodi, langsungin ke aki. Nah, jadi dari 3 cara tersebut kalau menurut saya memiliki tujuan lainnya masing-masing ya. Yang pertama, kalau kita ngecek via relay dengan cara dijumper kayak gini ya. Nih, ini kita yang pertama ya, tujuan utamanya mastiin kalau kipas radiatornya itu masih berputar atau enggak, itu sudah pasti. Nah, yang kedua, tujuan lainnya kita mastiin kalau misalkan kabel-kabel di relay ini masih terhubung bersama kipas radiator. Cuman 2 dapatnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mengeceknya via termosensor, dipanasin ya, mau dibakar pakai korek ataupun pakai hair dryer, itu kalau menurut saya tujuan lainnya lebih kompleks lagi, lebih lengkap lagi. Kenapa? Karena saat kita mengecek via termosensor itu kontak posisi on, soketnya masih tersambung. Tujuan utamanya kan ngecek kipas radiatornya masih berputar atau enggak di suhu tertentu saat termosensor ini kena panas, mengirim sinyal ke ECU. Nah, berarti kita di situ kalau misalkan kipasnya sampai muter, berarti ECU-nya masih bisa membaca, masih bisa menerima sinyal dan mengolah data lewat termosensor. Kemudian jalur-jalur perkabelannya berarti masih terkoneksi jika kipasnya berputar. Relay kipas radiator juga berarti masih berfungsi. Kemudian termosensor itu sendiri yang kita panasin berarti masih berfungsi juga. Nah, jadi kalau via termosensor ini sekali lagi ya lebih kompleks. Jadi semuanya dapat di sistem pendingin elektronik motor friction. Nah, jadi ini yang kedua, lebih kompleks lagi kalau via termosensor. Nah, buat yang ketiga yang dilangsungkan ke aki itu ya tujuan utamanya sama, buat mastiin kipasnya berputar atau enggak. Ya, tujuan lainnya ya mengecek aki lah ya, apakah akinya masih prima atau enggak. Kalau putarnya kenceng berarti akinya masih bagus, kalau putarnya sudah lemah berarti akinya voltasenya kurang, kayak gitu. Jadi yang lebih kompleks itu via termosensor langsung. Cuman ya kita perlu kunci 19, buat ngelepasnya perlu hair dryer juga ya, buat manasinnya. Kalau via di jumper itu cukup buka jok, lepas relay langsung bisa di jumper. Nah, dari ketiga cara pengecekan kipas radiator, nah itu termasuk ke permasalahan-permasalahannya kipas nggak berputar baik saat mesin panas ataupun saat jumper pun nggak muter, atau ada indikasi error ya, dimana motor baru 1 menit 2 menit dinyalain itu kipasnya sudah langsung muter. Jadi problemnya ada di bagian-bagian itu, terlebih yang paling utama di bagian sini, yang paling umum di bagian termosensor. Bisa jadi termosensornya itu kalau dilihat sekilas ya masih berfungsi dengan baik, karena saat motor dinyalain lampu MIL nya nggak nyala, nggak ngedip ya. Biasanya kalau termosensor rusak kode 21
Ya, itu menandakan kalau termosensornya bermasalah. Cuman yang jadi problemnya, termosensor ini kadang-kadang error. Problemnya di situ. Antara telat membaca suhu ya, ataupun terlalu cepat. Kalau terlalu cepat seperti tadi, 1-2 menit nyalain, kipas langsung berputar. Atau justru kita reading, yang jadi patokan buat saya sih reading itu bukan jauh deketnya ya, tapi udara sekitar, kemudian di sistem pendingin, sama cara kita bawa motor ya. Kalau kita sering lewatin jalan yang macet, gigi 1 cuman sampai 3, itu pun nggak bisa kenceng, 40 km boncengan, sering pokoknya sering lewatin macet ya, cuaca panas, dan itu suhu mesin mudah naik dan kipas radiator harusnya berputar. Nah, kalau misalkan terlalu panas dan termosensor ini lemot, terlalu lama ngebacanya gitu ya, itu lampu suhu nyala, kipas nggak akan putar. Sukanya putar nanti setelah mesin panas, baru overheat. Nah, setelah itu tenaga udah drop, barulah kipas berputar. Itu kalau sudah terlalu lemot ya. Nah, lalu untuk permasalahan kalau misalkan kita ngebahas kipas radiator mati, itu kan yang jadi pertanyaannya kan, di jumper nyala, dicek via termosensor pun nyala, tapi pas reading nggak nyala gitu ya. Nah, jadi patokannya kalau pengalaman saya sih, yang pernah saya alamin bukan jarak tempuh ya, reading berapa bukan sih yang pernah saya alamin ya. Silahkan dikoreksi, tapi seperti yang saya bilang tadi ya, saya pernah reading boncengan 20 kilo, padahal nggak jauh 20 kilo pulang pergi ya, 20 kilo itu. Cuman ya jalannya waktu itu masih kurang rata, masih banyak batuan, bisa sampai gigi 3 pun udah oke lah, udah enak tuh motor, ada napasnya ya, nggak digejar di gigi 2, karena jalannya emang ya kurang bagus. Bisa sampai 30 km per jam pun udah lumayan cepet, boncengan pula, sering gantung kopling ya, suhu mesin cepat naik, sirkulasi air radiator juga lambat karena putaran mesin juga lambat. Alhasil 20 km itu kipas muter pas mau sampai ke kampung saya, berbarengan dengan lampu suhu. Nah, di situ awal mula saya tahunya di situ. Nah, kemudian saya reading lagi bareng teman saya, ngelewatin jalan yang bagus, lebih jauh, berkali-kali lipat lebih jauh. Tapi karena di bawahnya di atas 80 volt sampai gigi 5, suhu mesinnya stabil. Sirkulasi oli, sirkulasi air radiator lebih stabil, mengikuti putaran mesin yang tinggi juga, lebih cepat. Itu alhamdulillah bolak-balik nggak muter. Nah, di situ saya kepikiran kenapa kok bisa gitu. Alhasil saya pikirin, saya cek lagi, saya belajarin itu, ternyata oh mungkin ya bener, cara kita reading itu mempengaruhi suhu mesin ya. Kalau misalkan semuanya normal ya, mempengaruhi suhu mesin ya, jadi jangan kaget kalau misalkan dicek semuanya nyala tapi saat reading kipasnya nggak muter. Tolong dipikir-pikir lagi ke bagian itunya, cara kita readingnya ya. Kemudian untuk cuaca panas ya, misalkan motor kita dari pagi sampai siang nggak keluar, pas siang kita mau main cuacanya itu panas terik, pas keluar dinyalain baru 1 menit 2 menit itu suhu mesinnya sudah kerasa panas banget itu ya, dan mesin agak sedikit berisik ya. Itu menurut saya sedikit penyakit klasik ya motor fiction, kayak saya pun ngalamin kayak gitu. Tapi beda saat kita reading cuacanya kabut ataupun hujan itu ya, jarak jauh sampai manapun oke, tenaga motor dapat terus, ngisi terus. Beda saat cuaca panas. Nah, itu mungkin bawaan si fiction ini ya, kalau yang pernah saya alamin. Nah, jadi buat kawan-kawan nih yang risau kipasnya nggak berputar, perasaan kawan-kawan ya, baru perasaan mesinnya itu panas banget ya. Poin pentingnya sih kalau buat saya ya, ngasih saran, perhatiin tenaga motor dari pas pertama reading sampai kita ngerasa mesinnya panas. Perhatiin juga lampu suhu ya. Kalau tenaga motornya nggak ada perbedaan lah, ataupun kalaupun mau agak kurang dikit karena panas ya, menurut saya masih wajar, masih bisa dapat 100 120 kalau gaspolnya. Lampu suhu nggak nyala, kipas pun nggak muter ya, kalau menurut saya suhu mesinnya masih stabil. Kecuali kalau kita ngerasa panas banget nih, lampu suhu nyala, tenaga berkurang tapi kipasnya nggak muter, nah itu baru
ada indikasi ada error antara termosensor, relay ataupun jalur-jalur perkabelannya. Ya, cara pengecekannya itu seperti tadi. Bisa dimulai dari yang paling mudah ataupun metode yang kedua ini ya, via termosensor ataupun langsungin. Itu terserah kawan-kawan ya. Nah, jadi ini kalau versi saya ini 3 cara mengecek kipas radiator masih berfungsi atau enggak serta pengaruhnya ya, pengaruh dari masing-masing cara tadi. Semoga videonya bisa bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan kritik dan saran tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close till I get up. Time is barely on our side.